Gue nggak terlalu suka dengan karakter Dosan yang lo agung-agungkan itu. Kembali lagi bersama kami, Inje dan Dosan. Rashid Dosan soalnya. Oh Rashid gitu. Dosan. Oh gitu ya. Gimana jadinya menurut lo nih? Setelah episode 10, 10 ya. makin bagus apa makin Nah, gitu. kita bahas satu-satu nih. Dari yang lu suka dulu setelah episode 10. Ceritanya si Ji Pyong sama Harmony sih. Tetap. Mungkin kemarin gue juga suka, tapi sekarang juga makin suka gitu. Dan closure-nya Ji Pyong di 6 episode terakhir ini menurut gue sangatlah memuaskan sih. Karena gue juga senang banget kan dengan karakter Ji Pyong. 6 episode terakhir ini benar-benar dia akhirnya dikasih kebahagiaan itu gitu. Dia akhirnya bisa punya keluarga juga nih, keluarganya Soldami, walaupun bukan keluarga yang dia inginkan di awal, tapi dia bisa main ghost stop, ya kan, ada scene yang dia main ghost stop, terus setiap holiday dia selalu diundang gitu kan. Apa sih, nusuk bikin sate itu loh. Bikin sate, ya kan. Itu gue seneng banget ngelihat hal itu, dan juga akhirnya dia bisa puas nih setelah melunaskan utangnya sama Harmony tuh dengan dia nyumbang di startup yang emang orphan ininya kayak fokusnya buat ngembangin orang-orang yang keluar dari panti asuhan gitu. Itu menurut gue seneng banget dengan closure itu sih. Gue sih suka, ternyata premisnya gue ngira kesini sister rival, ternyata enggak percintaan, tapi enggak juga karena masih ngomongin startupnya nih. Kalau menurut gue kayak premisnya ini mengecoh gitu, walaupun udah jelas dari awal sih. Iya. Review kita sebelumnya ada yang bilang kita nggak pernah ngebahas Inje gitu kan. Padahal Inje itu salah satu karakter yang bagus sebenarnya gitu ya. Tapi emang screen time-nya sedikit. Nah mungkin kalau kemarin sih gue kayaknya agak sengaja juga sih belum ngomongin Inje, karena emang di situ dia masih dikit banget karakter arc-nya, ya nggak sih. Kalau di awal-awal tuh emang kerasnya dia sangat antagonis sih. Egois ya, mungkin juga ya. Jadi kemarin nggak kita terlalu bahas ya kan, egois banget. Tapi ya ternyata dia salah satu karakter yang paling realistis juga di antara semuanya ya. Malah gue jadi lebih suka daripada Dalmi gitu kan. Kalau bertindak gitu tegas gitu. Tegas sih. Benar-benar yang kalau misalnya sosok yang bisa dijadikan role model nih buat cewek-cewek yang nonton startup ya si Inje gitu. Dan closure-nya juga menurut gue bagus banget si Inje. Bagus banget. Pada akhirnya dia punya empati, dan akhirnya mesti dia balik lagi ke keluarganya gitu. Akhirnya dia minta maaf sama Harmony, nggak pernah visit dia, tapi dia karena emang dia malu, dia masih punya nama Inje, akhirnya dia ganti nama. Dan itu menurut gue seneng banget sih. Gue sempet mikir dia bakal sama Ji Pyong ya, kayak nah, kan tipikal kayak drama kan gitu kan, ya pasang-pasangin aja gitu kayaknya. Senang dengan keputusan Inje nggak usah sama siapa-siapa gitu, nggak usah sama siapa, dan dia jadi independent woman yang sukses, tapi dia punya keluarga yang nge-backing dia gitu. Itu menarik sih. Sampai episode terakhir ini semua karakter arc-nya gitu, setiap karakternya itu selesai. Di episode 16 kayak Yongsan berurusan dengan masa lalunya gitu. Dia selesaikan juga sama si Ji Pyong, sama si Inje juga. Waktu dia nanyain soal hubungan dia sama bapaknya gitu kan. Terus juga si Chulsan yang sama Saha juga selesai. Akhirnya ya mereka bareng-bareng gitu kan. Terfavorit. Tim Chulsan Saha. Terus juga si Inje juga selesai dengan hubungannya dia dan keluarganya. Terus si Dosan juga selesai urusannya sama Dalmi dan urusannya sama perusahaannya dia gitu. Si Dalminya juga selesai di episode 15 urusannya sama Dosan. Terus dia juga episode 16 juga masih berurusan dengan Chongmyong company-nya ya kan. Biasanya nih kalau udah bagus ntar season 2 ada nih dipanjangin kayak enggak, ini selesai ya udah. Episode 16 tuh udah clear semuanya sebenarnya, karena ada time skip juga entah berapa tahun gitu. Presentnya kan 2020 kan. Yang mereka semua udah punya kesibukan masing-masing. Happy ending lah sebenarnya Dalmi dan Dosan. Happy ending buat karakternya, tapi buat penontonnya seperti dia sih enggak. Ketika si bapaknya Dosan kan protes tuh sama Inje company, karena mereka ngekat karyawan dengan cara teknologi AI-nya itu. Dan di situ menurut gue mereka nggak point out sih gimana kalau teknologi itu emang, kemajuan teknologi juga harus diiringi dengan isu-isu sosial gitu, kemanusiaan yang mungkin ya walaupun maju nih ya, tapi kan orang-orang yang mungkin nggak bisa keep up tuh harus dibantu juga gitu loh.
mungkin kita geraknya cepet gitu kan, teknologi cepet, tiba-tiba udah ada apalah Gojek segala macam gitu yang segala macam, tapi ada isu lain gitu yang sebenarnya harus dipikirin. Itu menurut gue poin penting dari startup yang menarik sih. Menarik banget sih menurut gue, iya, sama adil buat semua karakternya ya, maksudnya adil secara karakternya ini selesai gitu, berubah dengan perubahan selama 3 tahun berselang. Itu udah kelihatan perubahannya menurut gue, kayak ya si Ji Pyong yang ya dia mah emang udah begitu gitu, Ji Pyong sama Inje yang udah dewasa, udah bisa menentukan pilihannya. Dalmi juga nggak serta-merta ngambil keputusan kan, ketika dia disuruh ngambil tender ditolak dulu kan sama Dalmi, habis itu beberapa saat baru dia memutuskan untuk ayo kita coba. Itu pun karena dosan. Itu kenapa? Itu pun karena dosan. Kita harus coba sebagai pengalaman, kita harus coba dilawan sama Ji Pyong. Ngapain lu usaha yang sia-sia? Tapi menurut gua, lu ketika tua nggak pengen menyesal, mendingan lu coba walaupun gagal dan lu dikata-katain sama siapapun menurut gua. Jadi ya udah, lakukan lah kalau menurut gua. Tapi kan gimana Ci? Sekarang udah masuk ke kontra lah, langsung aja lah. Oke. Jadi kalau gue abis nonton ini tuh ngeliat Twitter tuh ada yang suka banget, mungkin kayak si Bapak Rashid ini kayak suka banget, kayak kalau ada orang-orang yang nggak suka gitu, mungkin cenderung nggak suka gitu. Gue nggak usah orang-orang, lu aja. Ya. Gue nggak terlalu suka dengan karakter Dosan yang lo agung-agungkan itu. Gue nggak mengagungkan, maksud gue semua karakternya punya perubahan. Iya. Tapi kan lo kayak particularly suka Dosan nih, nggak bisa terima dengan alasan-alasan bucin di balik motivasi Dosan sih. Gue nggak bisa relate kali ya sama motivasi dia gitu. Kayaknya tuh apa-apa yang dia lakukan tuh ya untuk soul Dalmi gitu, untuk soul Dalmi gitu. Kayak dia ya dreamnya Dalmi aja gitu. Padahal dia diajak Silicon Valley gitu kan, sesuatu yang Tusto di Silicon Valley gitu, yang kayaknya kalau orang-orang di startup tuh pasti it's a dream come true lah. Dan menurut gue di sini posisinya Dalmi benar-benar ya yang paling logis. Ya dia putusin Dosan karena ya kalau enggak Dosan nggak bakal berangkat gitu. Iya, setuju gue. Emang itu keputusan yang sangat realistis banget buat hubungan mereka. Ya walaupun berat gitu ya, akhirnya memutuskan itu. Dan sampai di part-part dimana dia balik lagi, itu pun bukan karena dia pengen balik lagi kan, awalnya karena keadaan. Wajar kok menurut gue Dosan itu nolak si Dalmi, karena ya lu kayak mantan datang lagi tiba-tiba enak aja lu bangsat, gue udah keren-keren gini lu datang lagi. Baru datang lagi. Iya gitu kan. Ya terus dia suka kurang ajar aja sih, kayak mentor sendiri dipukul gitu kan. Apa sih gitu. Ya mungkin gue relate banget sih sama karakter Dosan. Gue kadang mikir ya untuk sekarang gitu ya lu harus nyoba semuanya gitu, walaupun nanti lu gagal, lu tersakiti atau lu kenapa-napa gitu, tapi itu yang nggak bakal lu sesali nanti. Nah ini juga yang ngomongin Ji Pyong kan sebenarnya juga diomongin ya, karena penulisnya ini nggak ngasih kesempatan buat Ji Pyong itu deketin Dalmi kan sebenarnya. Karena dalam 3 tahun kita nggak melihat perubahan apa-apa kecuali dia bikin stres gue. Apa tuh sate yang dia ketiduran itu gitu. Stres banget. Ji Pyong ngapain aja kamu Ji Pyong? Sejak 3 itu, tahun gila itu kita menchannelkan semua ini sih, emosi orang-orang yang nonton. Kayaknya tim Ji Pyong pasti kesel banget sih nonton itu. Gue juga kesel banget sih, kayak si writer nih kenapa sih lo sengaja banget gitu, kayak lo udah nge-cut si Ji Pyong ini gitu ya. Tapi padahal itu ya sebelum di episode berapa? 12 tuh ya dia kan punya advantage gede banget ya. Harusnya dia tuh udah tahu dong 3 tahun lagi kira-kira si Dosan bakal balik atau enggak gitu kan. Ya setidaknya 3 tahun tuh dia berjuang dulu gitu kan, ternyata enggak. Gue ngeliat usianya Ji Pyong yang udah 35 tahun, udah dibilang itu usia paling matang. Katanya usia paling matang manusia itu 35 tahun. Dan ketika udah segitu ya sulit untuk berubah lagi gitu sebenarnya. Lu udah punya karakter yang kuat dan sulit untuk merubah hal-hal yang sebenarnya ini cukup krusial, dalam arti lu berusaha gitu kan, berusaha untuk mendekatin si Dalmi yang dia juga nggak punya pengalaman untuk deketan sama orang untuk urusan personal ya. Untuk urusan bisnis oke lah, nggak bisa ngambil kesempatan dengan baik sih untuk urusan personal. 3 tahun boy, kayak 3 tahun men, ngapain aja bro. Terus saat mana dia sering main ke rumahnya kan, berarti kan itu ngapain, gue kira setidaknya HTS-an gitu setidaknya kan. Mungkin keluarga karena fokusnya dia emang keluarga kan. Ya tapi nggak apa-apa, gue tuh kayak merasa nggak apa-apa banget, kayak udah nggak usah sama Dalmi lah. Di titik itu gue pun udah merasa ya udah, emang Ji Pyong tuh emang bukan buat Dalmi. Tapi walaupun nggak make sense sih menurut gue, tetap penulisan itu ya. Menurut gue nggak make sense aja, setidaknya tuh dia udah usaha lah atau gimana gitu. Masa dia baru beliin Swarovski setelah dibilang Yongsil, dibilang Siri gitu, lu harus ini ya. Iya kan, gue bilang tuh Ji Pyong tuh berubah ketika ada Sirinya. Arahannya dari si
Yongsil tuh bilang abis itu dia melakukan sesuatu. Kayak 15 tahun dia juga nggak pernah ngedeketin Dalmi, pas ada Dosan beneran dia baru mulai ke trigger gitu ya, kayak gitu. Mungkin dia kesempatannya hilang gitu. Ya karakternya dia kayak gitu kali ya. Cuman ya udah, gue di saat itu tuh udah mikir pasti sama Dosan gitu. Tapi kayak yang gue keselnya setelah momen itu, gue udah merasa ya udah sama Dalmi aja, gue juga udah nggak mau lah Ji Pyong sama Dalmi. Tapi setelahnya tuh masih banyak drama-drama yang di stage kan gitu loh sama si filmmaker ini. Orang-orang nih kayak masih masukin adegan-adegan yang menurut gue udah nggak perlu, kayak udahlah capek lah gue, ngapain sih lu masih rebutan-rebutan aja. Salah satunya adalah scene yang lift itu, gue nggak tahu itu scene paling sinetron ya, apa yang gue tonton, kayak mereka terjebak di lift terus kayak barengan. Oke, gue udah capek, please udahlah. Harusnya udah selesai di episode mungkin 13-14 tuh udah selesai. Makanya maksud gue sebenarnya kalau misalnya mereka udah selesaikan itu lebih cepat, bisa sesuatu yang lain sih, bisa fokusnya nggak usah romansnya banget aja. Tapi kalau gue nonton K-drama tuh, nonton K-drama yang romance tuh rasanya tuh, lo tau gak sih kayak nonton yang gemes banget yang kayak, gue jadi ikutan seneng gitu. Tapi di sini gue kayak no chemistry at all gitu. gue makanya gue sebenarnya nggak peduli sama tim Ji Pyong dan Dosan itu, karena gue nggak ngerasa si Dalmi tuh ada chemistry sama mereka berdua, dua-duanya kayak gue nggak ngerasa apa sih. Yang harus naik sepeda itu loh, naik sepeda terus Dalmi nyamperin dia, tiba-tiba anjing, ini orang nyamperin naik apaan? Ya, yang sepeda ya. Sepeda yang udah kayak disamperin Dalmi. Ini orang naik apa kayak babak belur gitu kan? Itu apa sih ini orang? Itu gue baru ngerasa anjir nih drama banget sih ini. Harus digendong gitu kan? Digendong gitu. Ini wah drama banget yang. Gak bisa gue. Aduh gini banget ya. Tapi udah tahu sih gue dari episode 13 masuk dia 3 tahun balik lagi. Ini mah udah pasti sama Dosan. Menurut gue udah sama Dosan karena ceritanya emang cocok banget Dalmi sama Dosan, dan Dalmi itu emang sukanya sama Dosan. Ji Pyong itu cuma fantasinya si Dalmi 15 tahun lalu dengan nama Dosan. Gini loh shit. Nah, gimana? Tapi menurut gue tuh Dosan pun juga berpura-pura jadi Dosan di surat itu gitu loh. Kayak nggak ada momen-momen yang nge-build untuk Dalmi tuh benar-benar kenal sama Dosan yang sebenarnya. Itu tuh benar-benar jedanya dikit banget loh. Itu kayaknya episode 12 sama 13 doang, kayak akhir-akhir sebelum diputusin dia baru belajar dikit. Terus akhirnya udah cabut gitu kan. Tapi gue jadi nggak ngerti kenapa si Dalmi tuh bisa suka sama Dosan beneran. Terus pas diceritain ternyata iya it's you. Gue karena nggak gini. Gue nggak terima. Dosan dan Dalmi, Dosan dan Ji Pyong itu Cil, menurut gue itu sesuatu yang real, satu fantasi. Kenapa Dosan gue bilang real? Karena Dalmi itu selalu bersama Dosan, mulai sesuatu, barengan sesuatu. Ji Pyong itu selalu nyelamatin. Ya siapa sih orang yang nggak pengen diselamatin pangeran? Nggak pernah dikasih kesempatan. Bukan nggak pernah dikasih kesempatan, tapi nggak pernah maju. Nggak pernah dikasih kesempatan sama writernya. Gimana usaha Ji Pyong buat Dalmi tuh nggak diliatin. Si Dalminya nggak tahu kan. Makanya gue bilang si Ji Pyong ini fantasinya si Dalmi. Kita mungkin yang cewek-cewek nih atau teman-teman cowok lain yang realistis juga gitu yang suka sama Ji Pyong punya apa fantasi gitu kalau ada orang kayak Ji Pyong yang kayak gitu beneran lah, baik banget. To be true banget sih menurut gue Ji Pyong. Gue rada anjing nih orang gila sih. Cuma berubah ketika enggak dong, gue juga pengen ngerebut hati Dalmi ketika harmoninya. Jangan bilang. Enggak dong, gue juga pengen punya keinginan sendiri untuk mendapatkan hati Dalmi. Cuma itu doang, setidaknya dia jadi good boy, ya kan? Makanya gue belajar dari Ji Pyong. Ya lu jadilah anak yang baik dan jadi anak yang berpikir rasional. Gue nggak suka orang bucin di kantor. Please bisa nggak usah pegangan tangan di kantor keluar lift. Yang mana lu waktu keluar? Yang terakhir banget. Ya terakhir banget kan, ya udah nikah cuy. Emang Bill Gates sama Melinda Gates di kantor kayak gitu ya? Gue langsung kayak Asia sama Amerika sob, Amerika bisa pasti membedakan itu. Gue nggak suka sih kayak hubungan personal dan profesional tuh digabung yang mix up kayak gitu, kayaknya terlalu kompleks aja sih menurut gue. Dan episode 15 menurut gue pas untuk diselesaikan dengan kenapa lu suka sama gue, Dosan nanya ke Dalmi. Dijawab kan ya karena lu. Nah itu buat gue jadi sesuatu yang ukurannya tuh nggak bisa diukur secara lu pernah melakukan apa, tapi karena lu udah melewati itu semua dan lu melakukan apapun itu juga ada yang buat gua gitu. Jadi ya lu gitu. Nggak ada lagi, gue bingung juga sih apa alasannya ketika Dosan sama Dalmi itu harus pasangan kan. Alah. Ya. Jatuh cinta masih ada alasan, Cil. Lu nggak bener-bener jatuh cinta, Cil. Bisa gitu. Lah, iya dong.
cinta tuh abstrak men, nggak ada sesuatu yang baku. Soto aja sih gua. Bisa gitu dia. Salah lu. Gue tim Dosan banget ya, tim Dosan. Tapi gue nggak bisa terima aja sih, soalnya ya emang mungkin apa ya? dia nggak diperlihatkan. klise banget aja gitu, nggak terlalu hopeless romantic gitu kali ya. Anjing, gue plus romantis dong. Bisa jadi ya. Ya, Maksud gue oke. nggak se-hopeless romantic itu kali ya, jadi nggak make sense aja di otak gue. Kayak lo udah nge-build cerita yang background cerita yang bikin surat-suratan dan segala macem, terus tiba-tiba it's just because of you. Karakterisasinya si Dalmi ini menurut gue nanggung. Iya sih, benar. Gue juga Iya nggak sih? setuju. Menurut gue dia tuh motivasi behind dia ngerintis segala macam ini tuh kurang aja sih. Sebenarnya ada, tapi nggak di-build dengan sebagus itu sih menurut gue. Kayak dia tuh bilang kan di episode 16 ya, kalau nggak salah 16, kalau dia tuh emang pengen bikin mobil ini karena buat bapaknya Nggak kecelakaan. Bapaknya kayak buat nggak ada kasus kayak bapaknya pas kecelakaan gitu. Terus she wants to change the world gitu. Ternyata dia kayak gitu. Padahal waktu yang awal dia bilang dia mau bikin mobil, kayak gue sih mikirnya cuman karena dia pengen bikin aja. Gue nggak mikir ada motivasi itu sama sekali gitu. Menurut gue endingnya nih, ya tadi gue bilang klise banget sih. Banyak banget menangnya menurut gue satu series ini. Sebenarnya gue seneng banget ketika episode 11 mereka mulai jatuh. Ya itu menurut gue realistis gitu pada saat itu. Tapi setelah itu dia menang Smart City, menang lomba apalagi apa-apa. Smart City nggak menang sih, cuma masuk tender finalis. Emang setelahnya bukannya menang? Kan botak akhirnya sih ini. Oh iya menang ya itu, tapi kan nggak ceritain. Iya nggak diceritain, tapi maksud menang gue ya, oke menang. Menang kan, akhirnya menang gitu. Jadi menurut gue kayak terlalu banyak menangnya gitu. Kayak terlalu banyak. Emang hidup itu penuh kekalahan ya? Ya, tapi setidaknya startup tuh harusnya setidaknya kayak ada lika-liku kesulitan yang di luar konflik percintaan gak sih? Kalau kita menang tender ini, ntar gue beliin lu ini mobil sport deh semuanya, terus si dosen kasih duit, nanti gue ngelamar. Emangnya kalau lu nggak, emang lu kalau nggak menang lu nggak ngelamar? Ya apa sih gitu, kayak naon sih orang? Gue malah di situ ya udah mendingan lu kalah aja. Menurut gua kalau dia bisa lebih membuktikan cintanya kalau misalnya kalah dia tetap nge-propose, iya nggak? Iya. Kalau kan? ngomongin cinta ya. Iya, kalau ngomongin cinta gitu. Tapi kalau soal startup juga kayak ya lo ya itu lawannya pasti banyak banget lah. Nggak tahu deh, gue nggak ngerti teknologinya secanggih apa dengan developer cuma 3 ngebangun self-driving car mau ngalahin Tesla mungkin. Pilihan penulisnya juga untuk nggak ngomongin terlalu jauh soal teknis karena ya mau nggak mau kalau soal teknis itu dibahas akan ada gap antara penonton dan ceritanya sih, mau nggak mau. Tapi ya untuk membawa kita penasaran bisa lah awal aja lah, tapi jangan berharap lu bakal senang dan akhir ending yang happy ini. Enggak men, hidup lebih sulit. Maksudnya itu kan, Cil? Iya, hidup ini tidak segampang itu kayaknya. Tidak segampang itu, betul. Dosan kayaknya, nggak tahu ada makhluk kayak Dosan nggak ya? Kayak Ji Pyong juga emang ada cuy yang baik banget gitu. Ya, ada ya? Oh iya, ada aja kali ya. Adegan favorit gue adalah semua screen time-nya Chulsan dan Saha. Karena itu adalah momen paling yang gemesin di K-drama yang isi romance ini. Menurut gue, mereka adalah pasangan yang bikin paling gue gemes. Dan ya udah lo nge-ship banget aja nggak sih? Lagi fotokopi, terus dibilang, hah gue jadi pacar lo nih. Jadi terus kayak abis itu cewek lo yang nembak? Iya, cewek lo yang nembak. Terus akhirnya si Chulsannya kayak gemes banget. Kalau gue paling suka ketika udah selesai masuk finalis, terus perayaan tuh dia party kayak pakai makanan manis gitu, kue-kue manis. Terus si Dosan sama si Chulsan kan kayak kesel-keselan gitu, nggak tahu tuh kesel karena apa ya, pokoknya kayak tatap-tatapan bercanda, Chulsan diapain lah gitu. Si Saha belain dengan pakein topi, dicetak gitu, ditarik karetnya, kena si Dosan. Habis itu si Chulsan senyum, gini doang anjing. Udah ini emang kita berarti favoritnya Chulsan Saha sih. Chulsan Saha oke banget sih di situ. Momen kebersamaan keluarganya Dalmi ngumpul lagi sih ketika si So In-jae datang. So In-jae datang ke keluarganya, terus bilang dia udah nggak pakai nama Won, dan Harmony yang udah buta tapi bilang gue bisa lihat lu. Gitu, gue bisa ngeliat keluarga ini nyata. Terus ngeliat keluarganya bareng-bareng gitu kumpul lagi. Heartwarming banget sih buat gue. Ji Pyong nih akhirnya nangis gitu. Toh gue malah kalau ada orang yang nggak suka si Dosan nangis nih ya, gue malah nggak apa-apa Dosan nangis. Emang cowok
harus tough mulu gitu di depan. Banyak yang bete sih dosen nangis. Dosen mulu. nangis banyak yang bete kan, tapi gue ngerasa kalau lu ngeliat cowok-cowok yang kuat gitu, gue yakin kok ada momen dimana tuh sebenarnya dia nangis dan pengen ngeliatin dia nangis ke orang lain, cuma nggak bisa karena nggak normal gitu. Mungkin kadang kita melihat itu sesuatu yang aneh dan kayak lu tuh cowok lu harus kuat. Enggak anjing, kalau lu mau nangis ya nangis aja. Nilai nih ya. Kemarin kita sama-sama ngasih 7,5 Betul. ya, di review yang sebelumnya. Jadi kalau gue turun nih guys, gue 7 aja. Overhype banget karena semua orang kayak banyak banget yang ngomongin, tapi ekspektasinya kayaknya nggak segitunya gitu. Buat gue nggak segitunya, ceritanya nggak segitunya. Tapi gue masih ngasih nilai 7 karena menurut gue dia banyak membukakan pintu untuk K-drama. Karena orang yang tadi yang nggak nonton K-drama, teman-teman gue yang nggak nonton K-drama jadi nonton K-drama. Dan menurut gue dia sangat, jadi semua akan Korea pada waktunya. semua kan Korea pada waktunya men. Naik jadi 8, gue jadi 8. Oke. Karena menurut gue ini secara personal sih, gue merasa Dalmi dan geng Sansaptek termasuk Dosan, Chulsan, Yongsan tuh punya semangat dan perjuangan yang gue rasain sekarang gitu kali ya. Tapi overall menurut gue ini dari endingnya itu semua karakternya berubah dan tiap karakternya juga selesai masalahnya gitu, urusannya. Jadi nggak ada lanjutan untuk season 2 gitu. Kalaupun ada ya itu diada-adain berarti kan. Nggak apa-apa, komen aja di bawah, boleh banget kalau ada yang beda pendapat, ada yang sama pendapatnya, atau ada yang mau nambahin apa. Banyak tuh analisis-analisis fans theory yang dibikin kan. Boleh ditulis lagi atau di-sharing. Subscribe, nyalakan notifikasinya, dan jangan lupa follow Instagramnya Syncript juga dan nonton konten-konten lainnya di Syncript. Akhir tahun nanti ada sesuatu yang seru deh di Syncript. Wow. Oke. Dadah. Dah.